Perkenalkan, nama saya Eva Christine Marbun dengan NIM 20330040040029. Perkenalkan, nama saya Dian Monisha Fitri dengan NIM 203302040015 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan semester 4. Selamat pagi teman-teman, saya Dini Faira Sinaga dengan NIM 203302040017. Perkenalkan, nama saya Evi Karyani Panduru dengan NIM 203302040064. Halo, perkenalkan, nama saya Erna Lili Septiantikia dengan NIM 203302040043. Perkenalkan, nama saya Ernest Bayu Putra Lania, NIM 203302040011. Perkenalkan, nama saya Esrani Mutiara Bulu Saragi, NIM 203302040006. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek berbahaya atau racun yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia pada makhluk hidup. Toksikologi industri adalah salah satu cabang ilmu toksikologi yang mempelajari toksikan di tempat kerja, serta efeknya pada pekerja yang berpajang toksikan di tempat kerja. Toksikologi industri sebagai ilmu yang mempelajari tentang bahan beracun yang dipergunakan, diolah, dan dihasilkan dalam suatu proses industri yang berdampak terhadap kesehatan pekerja. Baik secara terminologis, toksikologi industri berarti ilmu tentang toksikan yang dipakai, diolah, diproses, dan dihasilkan dalam industri. Toksikologi industri berpotensi dalam mengkaji dan menilai probabilitas adanya bahan kimia di lingkungan kerja serta besarnya risiko yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut. Tujuan toksikologi industri yaitu yang pertama, menguraikan perlunya substansi yang aman, yang berarti harus mengetahui mekanisme bagaimana racun menyerang organisme, sehingga timbul efek atau respon yang tidak dikehendaki atau terjadi fungsi atau struktur yang tidak normal. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya efek yang tidak dikehendaki dari racun terhadap organisme, para pekerja, dan kualitas lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu dapat membuat kriteria dasar untuk nilai ambang batas atau NAB dan standarisasi lingkungan, yaitu menentukan konsentrasi yang dapat diterima oleh pekerja atau masyarakat sebagai aman dan tidak aman. Nah, yang keempat yaitu dapat memperbaiki cara pengobatan karena mengetahui mekanisme terjadinya efek keracunan atau membuat antidotum. Nah, hal ini sering dilakukan bersama dengan ahli farmasi. Adapun manfaat-manfaat mempelajari toksikologi industri ini terbagi menjadi 6. 1. Diagnostik dan terapi keracunan, di mana diagnostiknya itu menentukan kondisi pasien dan melakukan terapi untuk mengetahui penyakit yang dialami pasien. Kedua, perkembangan obat baik efek dan efek sampingnya. Ketiga, perlindungan konsumen, di mana kita mengetahui bagaimana dosis-dosis yang diberikan kepada pasien. Keempat, keselamatan dan kesehatan kerja. Kelima, faktor penentu keputusan produksi. Keenam, kelestarian lingkungan. Berikut ini merupakan ruang lingkup toksikologi industri. Yang pertama, terdapatnya toksikan di alam. Kedua, penggunaan dan manfaat. Ketiga, sifat fisik dan kimia. Keempat, masuknya ke dalam tubuh dari lingkungan kerja. Kelima, metabolisme, distribusi, biotransformasi, retensi, dan ekskresi. Keterkaitan bidang toksikologi industri dengan industri lainnya. Keterkaitan bidang toksikologi di tempat kerja ataupun toksikologi industri dengan bidang keilmuan lainnya seperti kimia, ilmu kesehatan, kedokteran, izin industri, izin tempat kerja, serta ketiga. Teman, di sini saya akan menjelaskan tentang efek toksikologi industri, di mana berdasarkan organ target bahan kimia bisa meliputi 1. Neurotoksik meracunin saraf, yang kedua hepatotoksik meracunin hati, yang ketiga nephrotoksik meracunin ginjal, yang keempat hematotoksik meracunin darah, yang kelima sistemik meracunin seluruh fungsi tubuh. Baiklah, selanjutnya berdasarkan gejala yang ditimbulkannya. 1. Asfiksia
pendeteksian gejala akibat kurangnya kadar oksigen. Yang kedua, iritan mengakibatkan iritasi. Yang ketiga, menimbulkan sensitasi dan alergi. Keselamatan terhadap peralatan secara periodik, melaksanakan pelatihan, mengatur keselamatan dan kesehatan kerja pada aktivitas kontraktor, melaksanakan safety induction, memastikan operator forklift sudah mendapatkan insepsi yang diwajibkan dan yang akan disediakan. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Nah, yang dimaksud dengan alat pelindung diri adalah seperangkat perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunaannya dari bahaya atau gangguan kesehatan dan keselamatan. Ini merupakan salah satu alat yang harus digunakan para pekerja supaya mereka terhindar dari bahaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari bahan diskusi kelompok 3 yaitu mengenai toksikologi industri. Toksikologi industri merupakan salah satu cabang ilmu toksikologi yang mempelajari toksikan di tempat kerja serta efeknya pada pekerja yang terpajam toksikan di tempat kerja. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya toksikologi industri ini sangat dibutuhkan karena pada saat sekarang ini semua manusia, terutama pekerja, terpaksa hidup berdampingan dengan namanya racun. Toksikologi seperti bahan kimia dasar, zat antara, produk akhir, pupuk, pestisida, cat, sabun, parfum, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi apabila tidak ada toksikologi. Sementara kita terpaksa harus hidup berdampingan dengan toksikan. Di tempat kerja dibutuhkan peranan ahli toksikologi atau yang disebut sebagai toksikolog industri. Toksikolog industri memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengenal sifat toksik bahan kimia yang ada di tempat kerja. Toksikologi industri berkompetensi dalam mengkaji dan menilai probabilitas adanya bahan kimia di lingkungan kerja serta besarnya risiko yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut. Ahli toksikologi industri juga memberikan saran dan pengendalian risiko dengan menggunakannya racun yang ada di lingkungan masyarakat. Baiklah, demikian hasil diskusi dari kelompok 3. Semoga diskusi kami mengenai toksikologi industri ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.